Halo travelers, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Travel Like ID. Akhirnya setelah sekian lama saya bisa upload video motoran lagi. Tapi video kali ini bukan video tentang jalan-jalan, melainkan video motoran jarak pendek aja, yaitu di jalur Padalarang. Nah, video kali ini saya mulai dari SPBU Sindangkasih, Kabupaten Purwakarta. Dan rencananya kami akan motoran sampai ke Padalarang, kemudian lanjut ke Pangalengan, Bandung. Kira-kira apakah jalur Padalarang masih menyenangkan untuk motoran? Biar nggak penasaran, tonton terus video ini sampai selesai. Buat kalian yang sering mudik ke Bandung, pasti udah nggak asing lagi sama jalur yang satu ini. Jalan provinsi ini membentang dari Purwakarta sampai ke Padalarang sepanjang kurang lebih 50 km. Dan kalian bisa tempuh dengan estimasi waktu 1-2 jam perjalanan. Ya tergantung kecepatannya juga sih tentunya. Oke traveler, sekarang saya sudah sampai di pertigaan Pleret. Nah, kalau kalian belok kanan itu ke arah Cianjur dan juga Sukabumi via Waduk Cirata. Dan sebelumnya saya juga udah pernah bikin videonya, jadi kalau misalkan kalian penasaran bisa cek videonya di part 1 dan juga part 2. Oh ya, ngomong-ngomong soal jalur Padalarang, dan sebentar lagi juga udah mau masuk musim mudik lebaran. Untuk kondisi jalan di jalur Padalarang ini sih menurut saya udah cukup bagus dan nggak ada lubang-lubang yang besar gitu ya. Rata-rata sih kondisi jalannya emang udah cukup bagus, tapi emang ada beberapa titik yang masih tambalan. Tapi masih oke sih menurut saya daripada jalur yang ada di Pantura. Di sana tuh masih ada banyak lubang-lubang yang masih belum ditambal gitu. Pokoknya udah siap banget lah jalur ini dipakai buat mudik lebaran tahun ini. Dan sejauh ini sih menurut saya jalur Padalarang masih cukup menyenangkan buat dipakai motoran akhir pekan ataupun San Mori. Nggak kayak di Lembang ataupun di Ciwidey yang jalurnya cukup sejuk dan juga nggak ada kendaraan-kendaraan besar. Nah, tantangannya di jalur Padalarang ini tuh kalian harus masih berjibaku dengan kendaraan-kendaraan besar kayak kontainer ataupun truk gandeng yang melintas di jalur ini. Terus untuk ketersediaan rest area juga di sini menurut saya cukup banyak dan cukup memadai sih. Di beberapa titik ada rest area yang bisa kalian pakai kalau misalkan kalian melintas saat mudik ataupun sekedar
sekedar motoran aja. Tapi emang kebanyakan rest area di sini tuh tersedia buat para supir-supir truk yang pada istirahat sih biasanya. Dan masih di daerah Darangdan kalau nggak salah namanya ya. Di sini tuh ada sate Maragi yang cukup terkenal, namanya tuh sate Maragi Kolong. Kenapa namanya demikian? Mungkin karena tempatnya itu berada persis di bawah jembatan tol Cipularang, jadi dinamakan sate Maragi Kolong. Biasanya kalau saya lewat di akhir pekan ataupun ketika melintas ke Bandung, biasanya di situ jadi primadona tempat rest area yang cukup banyak peminatnya, karena selain teduh nggak kehujanan juga di sini banyak tersedia jajanan dan juga makanan. Ya, sebentar lagi saya akan memasuki ke perbatasan antara Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat. Nah, setelah perbatasan itu kalau nggak salah ada titik jalan yang cukup rusak atau bekas longsor. Jadi kalian kalau lewat sini harus lebih hati-hati. Kemudian setelah melewati Gapura Selamat Datang Kabupaten Bandung Barat, di sini tuh ada salah satu spot favorit saya ketika saya melintas di jalur Padalarang, karena di titik ini tuh menurut saya pemandangannya cukup bagus traveler. Jadi kalian bisa menikmati pemandangan lembah sekalian melihat ke arah jembatan tol Cipularang. Kalau nggak salah tuh jembatan Cisomang namanya, dan jembatan itu menjadi salah satu jembatan terpanjang di jalur tol Cipularang. Sebenarnya masih ada satu tempat lagi yang menjadi rekomendasi saya buat kalian misalkan milih tempat buat istirahat di jalur Padalarang. Nah, di sebelah kanan saya ini tuh ada daerah yang banyak hutan pinusnya. Saya lupa namanya daerah apa. Nah, di sini tuh banyak banget warung yang menjajakan jajanan dan juga bisa buat tempat kalian istirahat. Dan yang paling menggugah selera tuh di sini adalah es kelapanya. Saya pernah nyobain es kelapanya tuh di sini, lumayan enak rasanya dan juga harganya cukup murah. Jauh lah sama harga-harga jajanan yang ada di jalur puncak. Oke traveler, akhirnya saya sampai juga di daerah Padalarang, tepatnya di dekat stasiun kereta cepat Padalarang. Dan seperti biasa, kalau di jalur sekitaran stasiun Padalarang ini sangat-sangat crowded dan macet banget. Jadi ya cukup melatih kesabaran lah ya kalau kalian misalkan melintas di jalur ini.
Dan mungkin segini dulu video motoran saya di jalur Padalarang. Dan mohon maaf karena videonya sangat pendek, jadi nggak bisa ngasih informasi lebih banyak buat kalian. Tapi semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang lagi nyari referensi jalur mudik, khususnya di jalur Padalarang. Semoga mudik kalian lancar dan sampai jumpa di video perjalanan selanjutnya.